Tidak banyak lagi misteri yang tersisa mengenai Galaxy A54 beberapa hari yang lalu. Ponsel tersebut muncul dalam bocoran besar-besaran lagi dengan spesifikasi dan render terperinci. Dan sejauh yang kita ketahui, kita bahkan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk melihat pengumuman resminya. Dengan tanggal pengumuman yang diduga akan dilakukan pada 15 Maret bersamaan dengan Galaxy A34. Sementara itu, Samsung Makedonia tampaknya memutuskan untuk ikut serta dalam deretan bocoran dengan mengungkapkan case resmi untuk Galaxy A54. Case tersebut disebut Smart View Wallet Case. Dan seperti namanya, ini adalah case gaya dompet dengan ruang untuk kartu di dalamnya dan jendela untuk mengungkapkan sebagian dari tampilan ponsel. Aksesoris itu sendiri tidak terlihat terlalu istimewa dengan cara apapun, tetapi kami menghargai semua pilihan warna pastel yang akan tersedia. Selain itu, jika masih ada keraguan mengenai desain Galaxy A54, sekarang bisa dipastikan secara resmi. Seperti yang telah disyaratkan oleh render, A54 benar-benar terlihat seperti series telepon Galaxy S23 dengan kamera terpisah di bagian belakang. Dua potongan kaca datar dan rangka berbentuk logam yang diapit di antaranya. Samsung A54 5G memiliki banyak fitur teknis canggih yang dijual dengan harga terjangkau. Menurut kabar, Samsung A54 5G akan segera menyusul keberadaan Samsung S23 Ultra. Pasalnya, Samsung A54 5G mendapatkan sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian. Samsung A54 5G telah menyematkan sertifikat koneksi jaringan 5G untuk mengoptimalkan kinerja. Sertifikat Samsung A54 5G diketahui terdaftar dengan koneksi jaringan 5G dengan merek dan tipe Samsung SMA546e dengan skor TKDN 40,30%. Samsung A54 disebut akan segera diluncurkan di Indonesia pada 17 Maret 2023. Ponsel Samsung A54 ini memiliki banyak fitur canggih yang dijual dengan harga terjangkau untuk semua kalangan. Prosesor cepat Samsung A54 dipadukan dengan memori besar yang mempercepat game dan fungsi online lainnya. Kapasitas baterai ponsel Samsung A54 ini juga menawarkan ukuran besar yang diklaim mampu bertahan seharian untuk bermain game dan fotografi. Hal pertama soal review spesifikasi Samsung Galaxy A54 kali ini, kita bakal bahas pada desain dan tampilan visual di bagian layarnya. Sebagai sektor terluar, tentu saja Samsung menerapkan sebuah konsep modern bergaya mid-range yang memiliki kesan futuristik dan elegan. Dari segi bodi, untuk menambah daya tahan dan kualitasnya pada rangka bodi dari spek Samsung Galaxy A54 sudah menggunakan bahan material kaca di bagian belakang. Mengenai soal tampilan, desain bentuk bodi dari ponsel Android kelas menengah buatan Samsung kali ini terbilang cukup menarik walaupun masih terkesan standar seperti perangkat pemula pada umumnya. Secara dimensional, bodi dari spek Samsung Galaxy A54 ini terbentuk dari rangka berukuran ideal, sehingga membuat setiap sudut bodinya terlihat memiliki lengkungan yang sangat smooth. Yang jelas bahwa bodi desain dari perangkat canggih garapan Samsung ini sudah dilengkapi dengan lapisan anti-air bersertifikat IP67. Sementara itu, dari sisi tampilan bodi Samsung Galaxy A54 memang dirancang dengan struktur yang terkesan kokoh dan sangat mewah. Hal itu bisa dilihat dari sektor bodi belakangnya dengan pewarnaan modern anti-mainstream berupa black, grey, mint, green, dan white. Menariknya, layar yang dibawa oleh perangkat Samsung Galaxy A54 ini telah dibekali teknologi layar Super AMOLED yang memiliki kemampuan refresh rate 120Hz serta HDR10+ untuk menjamin render visual gambar Full HD secara lebih smooth. Tak hanya itu saja, pelapis Corning Gorilla Glass 5 pun turut serta dihadirkan pada sisi layarnya sebagai pelindung yang sangat mumpuni. Artinya, secara keseluruhan bisa dipastikan bahwa desain bodi dan tampilan pada layar yang diusung Samsung Galaxy A54 terbilang sangat canggih dan memiliki kesan modern sebagai mid-range masa kini. Bergerak ke sektor lain, saya pun juga akan turut serta mengulas bagian ruang dapur pacu yang diusung spesifikasi Samsung Galaxy A54. Di dalam sektor ini terdapat susunan komponen canggih sebagai penunjang akan kinerja sistem yang begitu ampuh dan saling terintegrasi antar satu komponen dengan komponen lain, seperti chipset Exynos 1380 dengan fabrikasi 5 nanometer yang menjadi otak kinerja dari spek Samsung Galaxy A54 ini. Di mana chip yang diusung oleh HP Android Samsung terbaru ini telah memiliki kemampuan dalam menjaga daya selalu hemat, meski digunakan untuk aktivitas program yang membutuhkan suplai power tinggi. Namun kabarnya Exynos 1380 bakalan setara dengan chipset Snapdragon 778G. Kami juga ingin mengingatkan bahwa meskipun chipset pada HP Samsung A54 tergolong baik,
Namun tidak selalu menjadi faktor penentu dalam memilih smartphone. Pengguna juga harus mempertimbangkan faktor lain seperti kamera, tampilan layar, kapasitas baterai, dan harga. Selain itu, kemampuan dari chip pada Galaxy A54 juga diklaim mampu menjamin jalannya setiap sistem atau program aplikasi secara cepat. Tak sampai di situ saja, Samsung Galaxy A54 sendiri juga telah menyematkan 2 RAM berkapasitas 6 dan 8 GB, disertai 2 memori internal sebagai media simpannya yakni 128 dan 256 GB. Keduanya saling mendukung dan terkonsolidasi dengan baik untuk mendukung performa multitasking maupun sebagai media penyimpanan file. Di samping itu perlu diketahui pula bahwa Samsung Galaxy A54 ini sudah menggunakan OS Android 13 generasi terbaru yang dinilai lebih user-friendly dengan ragam fitur dan menu yang fungsional. Bersama User Interface One UI 5. Untuk sistem update software OS, ponsel ini mendapatkan update sampai 4 kali update OS Android. Berkenaan dengan fitur, tentu saja sektor kamera pada spesifikasi Samsung Galaxy A54 adalah bagian menarik dan penting untuk kita bahas reviewnya, yakni 50 megapiksel sebagai lensa utama dengan dual pixel PDAF dan OIS 12 megapiksel ultrawide, makro sensor 5 megapiksel. Ketiganya akan didukung oleh fitur LED Flash Auto HDR dan panorama untuk menjamin akses pemotretan yang jauh lebih berwarna dan sesuai dengan keinginan. Tentu saja foto yang dihasilkannya pun akan sangat berkualitas dengan tingkat kejernihan dan sudut pandang fokus yang begitu objektif. Belum lagi sistem kamera utama dari Samsung Galaxy A54 ini pun juga sudah dilengkapi kemampuan daya rekam video berkualitas 4K yang sudah didukung fitur Gyro E sebagai stabilizer otomatis. Di satu sisi, Samsung sendiri juga telah menerapkan Samsung Galaxy A54 ini dengan dukungan fitur kamera depan 32 megapiksel yang juga sangat canggih dan fungsional. Bahkan kamera depannya ini pun sanggup rekam video hingga 4K yang tentunya akan sangat jernih sekali. Konektivitas dari spesifikasi Samsung Galaxy A54 pun agaknya juga turut menjadi sektor yang menarik untuk diulas. Di antaranya yakni Bluetooth 5.2, dual speaker stereo, fingerprint di dalam layar, IP67 rating tahan air dan debu, update OS Android sampai 4 kali, koneksi NFC, USB Type-C, dan USB On-the-Go. Dengan begitu, aktivitas transfer data antar perangkat pun menjadi lebih terjamin dan lancar. Sayangnya pada sistem koneksi dari Samsung terbaru ini tidak menyediakan koneksi lubang audio 3,5 mm sebagai lubang kabel headset. Sehingga kalian harus menggunakan headset Bluetooth ketika ingin mendengarkan musik. Menginjak pada segmen lain, tampaknya sektor baterai dari spesifikasi Samsung Galaxy A54 ini juga menjadi bagian penting untuk kita bahas. Baterai pada perangkat Samsung Galaxy A54 ini juga telah disokong oleh daya berkekuatan 5000 mAh. Dengan pengisi daya cepat 25 Watt. Untuk segi daya baterainya ini kami cukup menyayangkan kenapa Samsung pelit banget soal kapasitas pengisi daya ini. Mengenai soal harga Samsung Galaxy A54 terbaru, hanya saja jika melihat segmentasi dan fiturnya, kemungkinan besar harganya akan dibanderol tinggi. Namun dalam acara di bulan ini, Samsung mengumumkan harga Galaxy A54 dibanderol sekitar 5,9 jutaan. Sama seperti pendahulunya yang harganya bakal mirip-mirip pendahulunya. Oke, mungkin segini dulu pembahasan dari kami mengenai smartphone baru dari Samsung yang dirilis 15 Maret 2023 di global dan 17 Maret 2023 di Indonesia, yakni Samsung A54. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, kalian bisa tulis komentarnya di bawah ini. Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian.